Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Malam, sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, wabarakatuh. Pak. Sore Pak. Bentar ya. Bentar, saya buka materi dulu. Ini cuman 5 orang ini, Mas Soleh, Mas Reza. Mungkin yang lain masih dalam perjalanan Pak. Ya, Ya, yang sebagian kan ada di Jogja Pak. kenapa? Ya, sebagian ada di Jogja ini belum pada join, semua baru Oh, Rifki Setiawan aja. baik-baik. Kista ada, Kista. Hadir, Pak. Saya belum pernah ketemu kita ya. Hah, kita pernah, Pak. Pernah ketemu Di mana? di kampus. Oh, iya. Di kampus, Pak. Yang soal kasus itu, Pak. Oh, ya, Hmm. ya, 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 ya. Saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat. Terus kalau dari SI berarti ada Mas Soleh, Rifki, prodi apa Mas Rifki? Prodi TI Pak. Prodi TI. Iya Pak. Orang Jawa ini ya. Tinggal di mana Mas? Tinggal di Jogja Pak. Oh, Jogja. Ini yang dari di TI juga ya, Mas Rifki? Iya Pak. Bukan di Oke. TE Rifki Pak. Kenapa? Bukan di TE. Oh, bukan. Tapi bukan di TE, bukan ya. Beda. Tetanggaan Pak kita. Rifki iya 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 aja Rifki. Waduh. Kerja. Suaranya putus-putus tadi Pak soalnya. Oh, kerjanya di mana Mas? Kerja di Terapit Pak. Apa? Terapit. Terabit. Iya. Sama-sama profit dari internet juga kok Pak. Sama kayak TE. Oh, ya, ya, ya. Terus bangun. Oh, suruh kuliah. Aku. Kuliahnya Pak. Sore Pak, maaf terlambat Pak. Siapa? Kenapa kamu telat Pak Fajar? Maaf Pak, di jalan hujan ini terus banget Pak. Jogja udan deras, banjir, macet. Di daerah mana? Condong Jogja Pak, catur Pak. Condong Catur. Iya Pak. Lu, Condong Catur atau Jogja? iya itu Amikom Jogja di Condong Catur itu. Se. Kita kayaknya baru pernah ketemu ini ya, kelas ini saya baru pernah ketemu ini soalnya. Angkatan berapa ini? Angkatan Pertama. 8. Semester 8 ya. Iya. Kalau Mas Soleh sih sering ketemu nih. Hampir setiap hari Pak. Iya, Mas Reza gitu ya. Ada yang Ras. kelas offline, Pak. Kenapa Mbak? Ada yang kelas offline. Kelas offline? Ada yang kelas offline atau gimana? Iya.
Jadi kita pengen offline gitu Pak, pas seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Oh, Oh, seminggu sekali gitu maksud Pak. memberatkan atau enggak nih? Enggak, Pak. Semangat. Hah? Semangat, Pak. Oh, Semangat ya? sampean di Jogja berani ke sini yo. Lu tenang. Jangan Offline risau, yo. Pak. Kalau Mas Fajar kerjanya di mana, Mas? Wah, saya anak buahnya Pak Soleh ya, Pak. Wah, mantap. PE itu Pak. Sendiko dawuh saya berarti. Iya, Pak. Itu kan saya anak buah Pak Soleh ini, Pak. Oh, di Sama Pak. TE. Kita semua anak buahnya Pak Soleh ini. Bosnya Pak Soleh semua ini Pak. Siap. Amin, amin, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Siapa aja Mas yang dari TE ini? Biar saya tandain. Itu Oh, yang ada, terapi nggak usah. ya ada Doni Wahyudi Pak, Terapi juga ditandain Pak. Dan Doni, terus Ridwan Prasetya, Ridwan, Atta Esa Nugraha, Tak Tak Esa saya tahu nih, bimbingan saya soalnya. iya sama Mas Memen, Sama Maman Sulaiman. iya dan Fajar Kurniadi Pak. Oh, Nggak tahu yang mana itu orangnya Pak. iya nih orangnya yang mana nih? Oh itu dia. Ya, 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 ya. Tinggi, Pak. Siap, siap. Ada lagi yang belum beli absen? Ada yang baru nggak nih? Itu kalau tidak salah Raihan Fikar. Oh, ini ada Wendy nih. Wendy. Oh, Wendy, Mas Wendy. Ada orangnya nggak nih? Halo, Mas Wendy. Sebentar ya. Saya tak set in dulu ini dari 15331. Tunggu sebentar. Materinya sama saya set. 15331. Indonesia. Sebentar. Tunggu, tunggu. Saya login satu akun lagi sebentar. Untuk materinya. Mas Wendy ada? Mas Wendy? Halo. Lagi sarapan, Pak. Sarapan ya. Baik. Saya ucapkan salam kenal buat teman-teman semuanya. Nah, ini ada Mas Wendy nih. Ya Pak, maaf Pak, baru ini. Oh, kayak kayak di ITTS ya? Ini ITTS kampus 2 Pak. Iya benar, ITTS kampus 2 ya. Iya, yang ada di Herang, Herang. Siap. 86 Pak Wendy. Salam kenal ya Pak Wendy ya. Ya Pak, salam kenal juga Pak Cetri. main-main ke kampus Pak Wendy. Aduh, jauh Mas, saya lagi di ujung kulon. Walah, hati-hati ke bawah air di laut itu.
Iya, sebentar. Username linknya sebentar, saya masuk link satunya lagi. Ini saya mau memastikan, jadi untuk angkatan 1 ini berarti kan apa namanya, eh, juga terdaftar untuk sebagai apa ya, skripsi ya, nantinya juga jadi skripsi ini. Iya nih, belum ada arahan nih, Pak nih. Ya sabar dulu Mas. Nah, Oh iya Pak, itu ada Mas Singgih juga dari TE Jogja Pak. siap siap siap. Tunggu saya matiin satu nih. Cek cek. Oke, biar tidak feedback. Tunggu, tunggu. Oke. Ada lagi yang, oh ini siapa nih yang masuk? Angka, angkatan uji coba. Ya enggak lah, masa angkatan uji coba Mas? Enggak ada angkatan uji coba. Adanya kelinci percobaan. Sama AE Pak. Sama aja ya. Siap. Ini ada Singgih ya. Mas Singgih ini dari Ya, Pak. oh, Dari Jogja, Pak. Jogja ya. Apa iya, Pak? Prodinya TI. Oke, TI. Mas Singgih hadir. 12398 2345. Oke. Ya, bagi teman-teman yang belum di absen nanti bisa menyusul ya. Oke, sekarang mata kuliahnya apa sih nih Mas ini? Ngomongin apa ini kita ya? Kelasnya kita ini belajar tentang pendidikan anti korupsi. Saya mau share screen. Ini untuk alamat saya di sini ya. Nanti teman-teman juga bisa ngechat saya. Bisa nanti tolong dibuatkan grup. Terus untuk kontrak kuliah, ada yang mau di apa namanya, mau dirubah atau tidak ini? Monggo, silakan. Kalau ada yang mau merubah, Pak, maaf Pak. ya. Itu Pak yang poin terakhir Pak. Mungkin saya mau sedikit komentar ya Pak untuk pengumpulan tugas. Kalau untuk deadline-nya paling enggak satu pertemuan bagaimana ya Pak? Oh ya baik, ini bisa saya rubah. Soalnya kok nggak diterima itu kayaknya, waduh. Kalau boleh aja sih Pak. Iya boleh, boleh. 1 minggu. Iya Pak, boleh Pak.
Berarti kan sekarang hari Rabu toh. Iya, Pak. Oh ya, berarti ketemunya maksimal Selasa ya. Selasa. Minggu depan. Pengumpulan maksimal hari Selasa. Pengumpulan tugas maksimal. Sorry. Pengumpulan tugas. Pengerjaan tugas. 1 minggu. Dari perkuliahan. Kuliahan. Maksimal hari Selasa, jamnya segini. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, maksimal berarti pukulnya, ya betul. Ini apa? Pas 1 minggu apa enggak sih? Monggo, silakan. Ada pengumpulan tugas 1 minggu dari perkuliahan. Berarti ini nggak usah gitu ya. Ini apa Mas? Gimana Mas Fajar? Aman, Pak. Aman ya? Cukup ya? Ki Fajarnya nang loro apa iki? Maaf, Pak. Baru switch ke laptop, Pak. Tadi masih di HP. Oh, siap. Gimana? Gini cukup? Teman-teman yang lain? Ada sanggahan presensi, Pak. Presensi 100%. Nggak masalah. Itu dibuat 100% semua aja, Pak. Hah? Dibuat 100% semua kalau gitu. Loh, saya sih ngikutin teman-teman. Kalau ini saya mau sampaikan. Dari komponen 4 komponen ini nanti akan muncul yang namanya IPK. IPK itu kan maksimal 4. 4 itu nilainya A. Jadi kalau presensinya 100%, kalau nggak masuk sekali ya disuruh ngulang gitu. Masa no hati. Presensi 100% berarti kan wajib nggak boleh kosong. Tugas 100% harus dikerjakan. UTS UAS wajib gitu. Kalau yang kasihan yang lain ini gimana ini yang jauh-jauh. Kalau lupa ngumpulin tugas atau telat ngumpulin tugas, piye Mas? Kalau 100%. Nih, Monggo Pak Soleh sebagai koordinator. iya. Kalau saya ya ikutin anak-anak yang lain juga lah. Kalau saya bilang 100% semua, nanti saya nggak ngumpulin, malah saya yang kenapa. Iya. Kesepakatan kita bersama. Tidak apa-apa. Atau begini saja gitu. 15, 20, 30, 35. Dan insya Allah perkuliahan saya nggak saklek-saklek amat. Tanya Mas Soleh. Amin. Ya, Nggak jangan Pak, saklek-saklek. udah pusing ini. Dosen yang lain juga awal-awalnya gitu kok, Pak. Tapi akhirnya beda. Kejam Pak ya tuh Ya, macam. awalnya ya biasa-biasa aja, tapi kesananya ya. Emang ada Ya, yang begitu. Tanya, Pak. Gak Banyak. apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Yang penting nilai di akhir aja. udah nggak ada. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin nggak baru gabung Pak. Mohon maaf ini telat Pak. Iya, ya Mas. Ini kelas Haba. baru saya Pak. Kenapa? Teman-teman baru. Teman-teman baru juga ya Pak. Ya, ini teman-teman baru. Baik Pak. Mohon izin gabung ya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kenalan dulu, Mas. Kenalan dulu katanya Haba. Halo, Assalamualaikum semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Bagja Sakaira. Saat ini saya berdomisili di Jakarta Selatan.
Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan gitu. Biasanya kalau teman-teman ada teman baru tuh traktir makan ya Mas? Gimana ini? Biasanya gitu sih. Boleh, 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 boleh. Kapan? Kapan? Di kampus Betul ya, di itu Mas kampus. Fajar itu jangan didengerin, Mbak. Gimana Kalau Pak Durimnya? wah, Bapak udah dapet duluan ternyata. Tahuan. Loh, belum ujian kok udah. Ada durian gitu. Ini mata kuliahnya anti korupsi ya. Loh, ini udah dimulai dengan korupsi, Pak. Udah dimulai kantor. Kalau kemarin itu hadiah itu dari Mas Haba itu hadiah itu ada. Itu. Iya Pak. Terima kasih udah diterima Pak. Iya, saya ulang tahun itu loh. Harusnya teman-teman ngasih kado ke saya. Oh, Bapak ulang tahun yang keberapa, Pak? Sweet Seventeen atau yang keberapa, Pak? Penting. Bisa aja Mas Soleh ini. Colek dikit lah Mas Soleh. Lah, Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk kita masuk ya ke perkenalan perkuliahan dari kita ya. Jadi kenapa kok harus ada mata kuliah pendidikan anti korupsi? Ada yang mau menyampaikan? Silahkan. No gratifikasi, Pak. Semoga, Mas. Gratifikasi yang penting kan yuk. Ya kalau di rumah ya nggak apa-apa. Berapa penting tuh Pak ini korupsi itu, Pak? Korupsi. Nek Baik, di Pak. apa ya? Kita harus menyamakan persepsi sebenarnya. Saya. Kenapa kok ada Institut Teknologi Tangerang Selatan? Sebentar. Nah, ini saya mau sampaikan dulu ada yang namanya RPS, yaitu rencana pembelajaran di dalam satu semester. Teman-teman juga harus wajib mengetahui apa sih di mata kuliah ini saya mau belajar apa saja. Gitu. Ini wajib teman-teman ketahui. Oke. Jadi di mata kuliah pendidikan anti korupsi, teman-teman ini diminta untuk turut serta memberantas atau mencegah adanya praktek-praktek tentang korupsi. Kalau di kampus dulu saya kuliah itu ada satu kampus yang hadir Pak, maaf terlambat. Sopo? Iki sopo iki Doni. Nanti ya Mas Doni ya. Jadi dalam perkuliahan ini teman-teman nanti akan mengetahui bagaimana tipe-tipe yang menjadikan sesuatu itu dikatakan sebagai korupsi. Nah,
ada satu kampus, saya kembali lagi, ada satu kampus yang memang yang dulu saya kuliah itu mencontek itu adalah sebagian dari atau mencontek itu tulisannya mencontek sama dengan korupsi. Itu di kampus BINUS. Jadi kalau diartikan kalau ketahuan mencontek dan itu sama gitu ya. Itu otomatis dapatnya nilai E dan dikeluarkan dari kampus. Itu terjadi di BINUS. Gitu. Tapi kita tidak terapkan ya karena saya paham betul kalau ini diterapkan saya geger ini seantero Tangsel itu ya. Jadi eh, jadi Bapak mendukung dong ini. Mendukung untuk apa? Untuk mencontek. Iya Pak, untuk tidak diterapkan Pak. Ya kalau ini kesepakatan. Kalau mau kelas ini mau diterapkan, ayo aja, ajar aja. Saya Pak, kan silakan dilanjut Pak. Bisa bubar semua, Pak. eh, karena kita punya aplikasi plagiarisme gitu ya dari setiap jawaban teman-teman yang dikirim itu ada kemiripan atau tidak gitu ya. Oh ini kemiripannya hanya cuman semua titik koma spasi marginnya sama hanya yang berbeda itu nama NIM. Jadi kalau dikatakan bisa 90% kesamaan. Mungkin itu hasil kerja sama, Pak. Jadi sama. Nah itu yang tadi saya sampaikan kerjasama itu adalah mencontek. Kerja kelompok maksudnya, Pak, itu. Iya, iya, iya. Aduh, ada chat lagi. Selamat sore Pak, Adinda hadir, maaf telah join. Mana yang namanya Adinda ya? Saya nggak ngerti. Sama Doni nih, saya juga pengen kenal. On cam. On cam dong. Baru saya nanti. Mas Doni silakan perkenalan dulu Mas. Iya dong, perkenalan dulu. Mas Doni, Mbak Dinda, perkenalan dong. Mana Mas Doni? Doni, Doni. Nang di Dan. Doni itu SI atau TI ya? Iya Pak. Kita TI. itu sekelompoknya Fajar dan kawan-kawan. So, ini Adinda itu saya masih operasional kantor Pak. Waduh, belum pulang Mbak. Ini Adinda yang kemarin ujian bukan masalah? Iya betul Pak, yang kemarin kafe terakhir itu ya Oh itu iya Pak. iya 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 iya. Barangkali Mas Fajar sudah ini Oh, setiap hari udah video call kok Pak. Tenang. semprot Yakin Fajar. Nggak usah video. diperjelas Pak. Melewati M Soleh itu. Waduh. Lo jual gua beli. Kapan saya jualnya Fajar? Oke, terima kasih Mbak Dinda sudah saya absen ya sama Mas Doni. Oke, selanjutnya saya mau lanjutkan dulu untuk ini. Jadi di RPS ini itu ada rencana pembelajaran itu apa saja sih yang harus dipelajari ya? Ini udah sampai mana? Gitu. Kok nge-lag? Loh, kok nge-lag? Jadi di pertemuan pertama di sini ada pendahuluan mengapa adanya harus pendidikan anti korupsi. Gitu ya. Ini dijabarkan sampai pertemuan ke-16. Pertemuan 16 itu ada semua ya ini ya. Ada tadi mengapa terus korupsi dengan integritas, pengertiannya dan sebagaimana gitu ya. Apakah ada perilaku koruptif ya yang dijumpai di kehidupan sehari-hari
Terus faktor penyebabnya itu seperti itu ya. Ada dampak masif korupsi, ada nilai dan prinsip anti korupsi gitu ya. Jadi kepengennya sih saya perkuliahan untuk mata kuliah ini ya cuman sampai 6 kali pertemuan, selebihnya nanti presentasi. Jadi gitu kepengennya saya, dan saya sudah sampaikan ke kelas reguler, mereka ayo Pak, nah, boleh, saya setuju seperti itu. Ini ya sudah saya sampaikan RPS-nya, karena kewajiban saya juga harus menyampaikan RPS, dan ini materinya. Ada satu buku. Sekedar. Buku ini dikeluarkan oleh Kemendikbud dan KPK. Buku yang saya pakai adalah Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Ini bukunya, nanti saya akan upload di e-learning. Bukunya nanti gimana? Sebentar. Nah ini bukunya. Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi. Nah ini bukunya. Materi hampir semua diambilkan dari sini. Nah, pendidikan korupsi untuk perguruan tinggi. Yang tujuannya, ada yang mengerti kenapa kok perkuliahan ini atau mata kuliah ini ditempatkan di terakhir? Kalau ini diterapkan dari awal, yuk bahasa Jawanya nyonyor semua ini. Itu ya. Jadi ada klausa di sini bahwa mahasiswa itu merupakan pewaris atau juga generasi muda yang nantinya akan menggantikan tonggak estafet ya dari organisasi maupun kepemimpinan di bangsa ini. Nah, jadi intinya dari perkuliahan ini, mahasiswa ini mampu untuk mencegah, paling tidak mencegah, ada upaya untuk pencegahan agar tidak terjadinya tindak korupsi. Contohnya apa? Contohnya apa yuk? Yang sehari-hari. Korupsi waktu, Pak. Hah? Korupsi waktu. Oh, saya itu. Nah, itu, Pak. Itu kan sehari-hari, Pak. Ah ya, korupsi waktu. Dan tidak sensitif. Kalau WIB itu kan ada singkatannya, Mas. Waktu Indonesia bercanda, Pak. Bukan, waktu insya Allah berubah. Kalau nggak berubah singkatannya apa, Pak? Kenapa? Kalau nggak berubah singkatannya apa? Kalau nggak berubah tingkatannya. Apa sih Pajar yo? Nggak jelas yo. Jadi kalau korupsi waktu itu ya waktu Indonesia insya Allah berubah. Maksudnya bisa janjiannya bisa dirubah gitu. Itu. Jadi kalau sekiranya kalau apa yang keterlibatan di masyarakat bisa dicontohkan mungkin dari teman-teman yang di tingkat ke bawah, apa kira-kira sebelum
masuk ke topik. Ini bukunya sudah ya. Ini topiknya nih. Yuk, kira-kira korupsi apa sih yang di masyarakat atau di lingkungan kita itu sering atau bisa terlihat? Pendidikan anti korupsi. Yuk, kira-kira apa? Tadi sudah disampaikan waktu sudah. Ada yang pernah mengalami kena tilang? Semuanya hampir pernah kena kayaknya, Pak. Dan kalau kena tilang itu biasanya pengennya jalurnya jalur damai gitu ya. Ngurus KTP Pak di desa. Kenapa Mas Wendy? Ada buat ongkosnya enggak? Oh Biaya iya. admin, biaya admin. Nah, Alasannya, ya, alasannya seperti itu. ya itu salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya itu. Itu bisa kita kita kategorikan itu suap. Gratifikasi. Gratifikasi bukan Pak? Ya, ya masuk ke situlah gratifikasi. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui kalau contoh ya misalkan kena tilang gitu. Kena tilang terus kita lagi buru-buru berangkat ke kerja gitu ya. Saya nggak mau ribet ya Pak. Tembak aja. Piro Pak? 100 Mas. Honora. Aduh Pak, 100 Pak. Seket pinten Pak. Pripun Pak seket. 50 gimana Pak 50? Dan itu kalau saudara yang melaporkan, saudara juga kena pasal. Karena di logikanya bahwa teman-teman sudah tahu salah, nggak pakai helm, nggak bawa SIM atau STNK, kok di jalan, gitu, bawa kendaraan. Kan ada aturan. Nah, kalau kamu yang melaporkan, ya sama saja. Polisi yang menerima dan siapa yang memberikan itu juga kena. Seperti itu. Nah, latar belakangnya dari adanya perkuliahan ini di pemerintah kita ada yang namanya, waduh sulit jawab. Maksudnya kenapa Mas? Belum pernah ditilang atau nggak pernah bawa motor? Nah kalau nggak bisa bawa motor ya susah itu. Karena nggak pernah. Oke ya saya lanjutkan ya. Alih-alih untuk memberantas korupsi, kemarin KPK, ketua KPK-nya malah terjerat korupsi. Ya. Kalau kita dilihat data, kita buka-bukaan data dari tahunnya presiden kita di Orde Baru, ngomongin Orde Baru. Udah ada yang lahir belum ya Orde Baru? Mas Soleh mungkin ya. Mas Soleh, angkatannya Mas Soleh ini. Udah Pak pada lahir, udah pada Hah? lahir semua, Pak, cuman belum pada hidup kayaknya, Pak. Zamannya Orde Baru itu era 9. Wah, Itu iya. masih SD saya tuh. 98 benar. Zamannya berarti sebelumnya Mas Soeharto itu kan 35 tahun ya. Dengan dalih apa mensejahterakan warga Indonesia tapi dengan cara hutang ya. Dan pada waktu kalau Soekarno kan kita belum mengenal yang namanya undang-undang
KKN ya, uh, atau belum ada terbentuk ramainya dengan apa namanya korupsi yang dulu kebanyakannya adalah nepotisme, masukin orang karena ada orang dalam, itu juga apa adalah bentuk suatu yang namanya KKN itu ya. Itu. Nah, memang kalau dibilang ini mata kuliah akan sangat sensitif sekali apabila kalau tidak diimbangi dengan kesadaran masing-masing. Mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan yang tadi itu salah dan perlu kita luruskan, gitu ya. Bukan kita ya namanya budaya. Budaya di Indonesia itu ya misalkan contoh saja. Ini disclaimer ya untuk mata kuliah ini karena ini banyak banget kalau di lanjutin itu ada sekitar 167 halaman. Nggak cukup waktunya. Jadi, nah korupsi ini definisinya ini gitu, adalah korpus yang maknanya adalah menghancurkan dalam arti tatanan. Teman-teman atau yang tadi disampaikan di kecamatan kah atau misalkan dari pejabat-pejabat kita itu awal mulanya mereka bisa melakukan korupsi ya karena mereka sedang menjabat. Itu saja yang benar disampaikan di sini adalah menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara dan menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Disclaimer-nya adalah jabatan. Jadi kalau sedang menjabat, punya wewenang, merasa dirinya punya power, kekuasaan, jadi dia akhirnya menghalalkan segala cara. Itu. Ada lagi misalkan contoh, ini mungkin bisa menjadi refleksi kita. Markup untuk anggaran itu ada juga fungsi untuk ibaratnya begini ya. Kalau dari Kementerian Keuangan itu ada dasar. Jadi contoh kalau kita melakukan perjalanan dinas, biasanya dari perusahaan itu ada mengikuti aturan dari perpunya dari Kemenkeu ya. Itu misalkan standar untuk perjalanan dinas dari Tangerang Selatan ke Jogja itu sudah bisa dinilai. Tangerang ke Papua juga bisa dinilai. Berapa range-nya itu kita sudah ada ya, udah ada panduannya dari kementerian. Makanya kalau itu di luar dari situ dan ada uang-uang yang tidak harusnya diperuntukkan itu masuknya dalam korupsi. Itu misalnya untuk perjalanan dinas padahal agendanya itu tentang sosialisasi ya malah jalan-jalan maring Papua ya ke misalkan apa tuh di Papua ada pulau apa namanya? Saya lupa. Wamena ya. Pulaunya bagus tuh. Nah itu
Ah, kalau adanya apa itu kurang lebih Pak tujuannya tempat wisata. Ya, seperti itu Mas Maman. Itu ya. Dan itu akan apa misalkan itu merugikan. Pokoknya kalau itu untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain, ya itu jelas namanya melakukan korupsi dan pelakunya namanya koruptor. Saya harap teman-teman di sini ya kerjanya yang apa ya, yang lempeng-lempeng sajalah. Saya harap. Karena apabila teman-teman menerima uang seperti itu yang entah jelas ya cenderungannya apa, apalagi kalau kita berikan ke anak istri misalkan, aduh dampaknya itu nggak sekarang, itu luar biasa sekali, seperti itu ya. Kalau dari agama itu sudah nggak benar, apalagi kalau masuk perut jadi penyakit itu jelas terjadi. Ada beberapa banyak lah kasus lah, apalagi uang haram masuk perut itu, aduh, masya Allah ya, jangan sampai ya. Saya hanya cuma mengingatkan, mudah-mudahan ya saling mengingatkan ya, mudah-mudahan teman-teman semua terhindar dari itu dan insya Allah kita bekerja ya untuk keluarga itu semoga rezekinya halal gitu ya, masuk ke perut jadi kenyang, jadi sehat, anak istri jadi tambah sehat itu kan. Kalau kasihan kalau misalkan diberikan yang enggak halal itu malah jadi bala buat mereka, entah sakit lah, apa namanya, berantakan dan sebagainya, anaknya jadi bandel. Nah, itu ada salah satu penyebab, karena bukan rezekinya dimasukkan ke keluarga. Nah itu ada tanggapan sampai di sini. Ini karena banyak slide-nya. Dan nanti mungkin kalau untuk perkenalan ya, nanti kita nggak terlalu mendetail. Nah ini menurut korupsi, menurut beberapa ahli adalah tindakan memanipulasi. Biasanya tentang keuangan. Nah, kalau JJ Centuria itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Itu ya. Jadi kalau pengusaha atau perusahaan-perusahaan, pemimpin-pemimpin perusahaan itu memang mereka mengincar di posisi pemerintahan itu adalah sebagai menteri. Ya. Karena kenapa? Apabila seseorang tersebut dia misalkan perusahaan tentang apa namanya ya, dia punya perusahaan tentang pariwisata, terus dia meminta untuk menjadi menteri pariwisata gitu ya, itu jelas dia akan menguntungkan dari perusahaannya sendiri karena dia tahu sistematisnya di bidang apa tadi, pariwisata gitu ya, ada perhotelan dan sebagainya, itu dia merasa memiliki wewenang atau kekuasaan untuk bisa mengkondisikan sesuatu. Itu untuk definisinya. Nah ini ada dari beberapa ahli ya, penjaga kekuasaan juga. Nah ini teorinya ada, nanti teman-teman bisa ada Gon teori, ada banyak sekali ya. Nah ini yang saya mau sampaikan, ada dimensi korupsi tingkat atas, menengah, bawah, diktator ya, nah, perizinan, pembuatan KTP dan SIM dan sebagainya.
Ini ini yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi nanti pertemuan ini bisa jadi ada via seminar nanti ya dengan teman-teman KPK, nanti saya usahakan biar teman-teman menambah wawasan. Yang kedua, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 itu nanti kita lebih banyak ke teori, dan nanti setelah pertemuan UTS itu nanti ada membuat kelompok ya, ada studi kasus dan teman-teman wajib untuk mempresentasikan. Nah, ini nanti bisa selanjutnya ada faktor-faktor dan sebagainya, dampak korupsi dan banyak. Nanti untuk teorinya dulu saja ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin dari saya cukup. Ada sanggahan dari teman-teman? Silahkan. Kayaknya ngomongin korupsi itu kok jadi diem ya. Aduh. Gimana? Takut Santai keceplosan, saja Pak. deh. Hah? Takut keceplosan. Apa, Mas? Takut keceplosan. Gak denger saya, sorry. Pangapunten. Apa? Takut keceplosan, Pak. Oh, Takut keterlepasan ngomongnya gitu. takut keceplosan terus jadi. Iya, ntar jadi ini dah ditangkap dia. Iya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya kira agak sensitif karena teman-teman ini sudah bekerja gitu ya, dan tahu kondisi soalnya masuk YT. Nggak apa-apa Mas, ngapain? Masuk ke YouTube yo. Iya, masuk ke YouTube kan Mas Soleh yang masukin itu. Biar pelajar ke ini ntar. Nggak apa-apa, nah problem. Kita itu sebenarnya apa ya? Beberapa beberapa kampus itu sempat datang ke kita itu bahwa wah, pembelajaran di TTS luar biasa ya gitu. Baik dari ada rekaman yang di upload di YouTube dan bisa diakses oleh siapapun itu, e-learning kita ada gitu ya, open course kita ada gitu. Itu menjadi suatu apa yang nilai tambah ya dari kampus baru kok sistemnya sudah bagus, itu kan banyak pertanyaan. Dan apalagi kita punya yang namanya open course, itu punyanya Prof. Ono itu luar biasa. Jadi nggak masalah Mas, kalau kita sampaikan saja apa yang unek-unek gitu, jangan takut apa namanya ini itulah. Atau misalkan kalau misalnya takut ya bisa japri ke nomor saya gitu ya. Ini nanti kita bikinkan grup saja untuk perkuliahan ini. Cukup? Atau masih ada pertanyaan? Absen, Pak. Absen? Absen ulang, Pak. Katanya absen ulang Mas Doni minta. Mas Doni, coba open cam. Oke. Rakrungu Mas, aku Mas. Ya, habis hujan-hujan nih, pulang kerja banjir. Oh iya. Tinggal Ini di Pak, mana? tinggal di rumah, di Ya Jogja iya Pak, tinggal mah di rumah yo masa di lapangan sampean. di Jogja Mas, Pak. iki power bank Mas Atos. Lebih lebih bermanfaat tuh Pak daripada batu Pak. Oh iya. 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 Tapi kalau kena timbuk lumayan Mas. Ah. Tinggal di mana Mas? Mas Di Doni? Sleman. Sleman. Oh iya, logonya TE. Baik. Masih pakai baju ya Pak, sorry Pak, maaf Pak. Yang nggak apa-apa pakai baju. Kalau Mater nggak ya pakai Pak. baju nggak sopan Mas Doni. Harusnya Iya. pakai alma mater. Iya. Iya.
Siap, 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 siap. Besok Pak, tak mampir sana. kapan-kapan mampir Pak di kampus saya kalau ada Din. Kampus Amikom. Ya jelas ITTS toh Pak. Oh, Masa nggak ke sana atau diberangkatin Pak teman-teman Jogja? Oh ya sampean pada kesini semua yo, Jaldin ke BSD yo. Oh itu Mas Soleh itu. iya, iya. Itu Mbak Gista nanya Pak di Apa chat itu? Pak, di chat coba Pak. Bisa, sebentar. Pak, kita nggak ada keringanan biaya kuliah apa, Pak? Karena kita daring. Biaya keringanan, keringanan gimana, Mbak? Diskon Pak, diskon potongan Pak. Maksudnya mungkin ada potongan gitu Pak. Udah semua, maksudnya apa? Itu Mas Maman tanya Adam. Oh, ada loker apa enggak? Mas Maman, Mas Maman. Oh, jangan, Mas Maman. Ya, Mbak Gista, saya mau jawab dulu Mbak Gista. Itu sudah, sorry. Ini Semprul ini, Doni ini, Doni. Fajar ini. Semprul semua Pak di Oke Jogja. ya. Ya, jadi itu sudah keputusan dari yayasan, dari pimpinan-pimpinan kita. Nanti coba kita sampaikan ya. Kenapa alasannya? Karena daring atau Mbak? Karena daring jadi minta keringanan gitu ya. Kalau gitu, misalkan kita balik kelas karyawan wajib datang ke kampus. Mbak Gista sanggup? Pak, kan ini SKS-nya dikit nih, Pak. Berarti Hah? harusnya menyesuaikan dong. Kenapa? SKS-nya kan dikit, Pak. Iya, SKS-nya dikit, kenapa? Berarti kalau untuk terkait dengan perihal biaya kuliah, berarti akan menyesuaikan dong dengan SKS-nya gitu, Pak. Oke, kita tampung nih. Baik. Ah, ini kan lebih logis, Pak. Kalau seandainya tadi kan perihal apa namanya? Karena daring itu kan memang terkait dengan pilihan ininya ya, programnya gitu. Cuman kan kalau seandainya SKS kan ini kaitannya sama biaya pendidikan gitu, Pak. Karena mata kuliah yang kita tempuh, terus dosennya juga yang ngajar ke kita gitu, Pak. Berapa pertemuannya gitu. Itu kan ada kaitannya di situ. Itu, Baik. Pak. Kalau saya boleh sampaikan, kalau boleh saya sampaikan bahwa Pak Rektor maupun jajarannya gitu ya sudah bisa mempertimbangkan. Dalam arti teman-teman yang kuliah secara eksekutif ini itu sudah dimudahkan sekali. Dimudahkan sekali dari segi apa namanya waktu ya, nggak perlu ke kampus dan dengan banyak fasilitas, maksudnya adanya e-learning yang tadi saya sampaikan, ada e-learning, ada YouTube, dan kalau kita bandingkan dengan kampus teknologi yang lainnya dan apa misalkan dan itu sudah terakreditasi, harga 3,5 ya. Harga 3,5 itu adalah harga yang paling murah mungkin bagi apa namanya melihat perbandingan. Bisa nanti dibandingkan dengan kampus kita ya. Ini mumpung direkam jadi nggak apa-apa, nanti bisa menjadi informasi teman-teman yang lain. Saya rasa untuk kelas eksekutif harusnya tidak ada pemikiran ke arah situ, bukan arah ada potongan dan sebagainya. Karena kalau saya rasa di kampus lain itu kalau kelas eksekutif atau kelas karyawan itu biasanya, ini yang tahun ini sudah diterapkan,
Kalau total untuk reguler itu saat ini ya, untuk angkatan kelima, itu di total sekitar 35 juta. Dari kalau angkatan teman-teman itu masih sekitar 21 atau 24-an. Kalau nggak salah hitung loh ya. Saya ingat itu sekitar segitu. Sekarang sudah 35 juta total untuk 8 semester. Dan untuk kelas eksekutif itu sekitar 55 juta. Untuk angkatan kelima. Karena kenapa? Saya di TTS dan sudah berjuang untuk membuat kampus ini terakreditasi. Saya sendiri pelaku untuk akreditasi kampus teman-teman, kampus tercinta kita, dengan teman-teman dosen yang lainnya, ada Pak Agung, Pak Nanang, dan sebagainya ya, punya kontribusi. Nah, makanya kalau kita naik grade, itu ya jelas pasti akan diperhitungkan oleh yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kampus juga bahan bakarnya juga dari mahasiswa. Bagaimana kita punya fasilitas, gitu ya. Teman-teman bisa KRS-an, yaitu dari teman-teman juga, kembali juga dari kakak teman-teman. Itu fasilitas teman-teman bisa diajar oleh dosen yang bagus, punya kompeten, itu juga adalah feedback yang baik. Jadi kalau intinya, Pak, saya ada biaya praktikum Pak, itu Pak kelas karyawan kok saya nggak praktikum Pak. Loh, ya saya tak balik. Teman-teman saya wajibkan untuk datang ke kampus setiap kali kuliah. Wah, nyonyor sampean dek. Aduh, nanti akan banyak alasan. Pak, saya kalau selesai kerja jam 5, Pak. Waktunya kurang fleksibel, Pak. Ya, itu sudah jadi konsekuensi. Kalau teman-teman sudah diberikan kelas eksekutif, apalagi apa namanya, masih bisa bekerja dan sebagainya, ya itu sih. Toh juga nanti kalau teman-teman mendapatkan gelar dan sebagainya juga untuk karir dari teman-teman. Begitu ya. Kalau mau diskusi lebih lanjut, saya terbuka sekali. Silahkan bisa kontak saya via WhatsApp. Yang penting jangan melebihi jam 10 malam. Kasihan, saya baru sampai rumah jam 10 atau jam 11 ya Mas Maman ya. Kita sampai rumah biasanya Mas Maman jam berapa Mas Maman? 9:30, Pak. Oh, 9:30. Iya, Mas Maman. Kayak jam 10 atau jam 11. Sampai rumah terus ngapain Pak? Kok bisa nggak bisa diganggu? Kesel coy. Capek. Saya 3 jam perjalanan soalnya. Dari Tangsel ke Jakarta Timur. 3 jam perjalanan. Nggak dinas malam Pak. Dinas malam di mana Mas Bro? Pak, saya izin duluan boleh nggak Pak ya? Mangga, silakan. Maaf Pak ya. Siap, silakan Mas Wendy. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Barangkali itu ya, nanti bisa teman-teman yang lainnya bisa sampaikan lewat kontak saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Besok Pak, ini baru nyiapin buat besok. Siap. Terima kasih untuk kehadirannya. Salam buat ini sobo. Yo wis. Coba saya mau open cam semua jajal. Semua open cam. Saya mau open cam. Iya, open cam. Oh, di Jawa ya, Pak? Hah? Ya, open cam. Saya mau screenshot. Mas Inggi, ketone lho. Yang dapur sampean? Nang ndi ya Mas Inggi? Wih. Nang ndi Mas Inggi mau? Perjalanan ke ITTS, Pak. Hah? Oke. 3 Mas Doni, kelihatan mukanya Mas Doni.
Nah, ngono. Oke, yang kelihatan mukanya dong. Ayo yang lain, Gista, Mas Inggi, Mas Soleh. Iya, Pak. Ayo Mas Soleh, Mbak Adinda, Gista, nggak bisa ya? Oke, 3, 2, Ya, mati lampu. 1. Cek, cek Mas, jangan gerak Mas, sampai anak gerak. No, oke. Sun, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Matur suwun, hati-hati di jalan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Ih, Cendi. sami-sami, Makasih, Pak. monggo. Sampurasun. Rampes. Lirung, Mak. Lagi Sudah. ceglek. Wah. Belum cair, loh.